Tetapi melihat sejarah dari kota Pompei ini sangat mirip dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan Alkitab tentang kota Sodom dan Gomora ini guys. Hai semuanya, kembali lagi di Mabos TV. Guys, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita atau kisah nyata, yaitu tentang sebuah sejarah yang sangat kelam pada zaman dahulu dan bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk manusia-manusia di zaman sekarang, yaitu sebuah kejadian hancurnya sebuah kota yang bernama Pompei. Apa itu Pompei dan di mana itu Pompei? Pompei adalah sebuah nama kota di zaman Romawi kuno yang berada di Italia, yang tersapu dan tertimbun lava atau lahar gunung berapi guys, dimana para arkeolog juga menemukan fosil manusia yang berbentuk seperti patung pada posisi yang sangat mengenaskan guys, dimana manusia pada zaman itu saat terjadi bencana tengah melakukan aktivitas atau perbuatan maksiat guys, yaitu praktek penyuka sesama jenis. Dan dari penemuan ini banyak orang yang percaya bahwa penduduk Pompei ini dulunya juga disebut kaum Sodom, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kaum ini adalah kaum Nabi Lut alaihissalam yang diazab Allah SWT berupa bencana ledakan gunung. Kejadian ini tertulis dalam Al-Quran surat Hud ayat 82 yang berbunyi, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar." Dan nama sebuah gunung di kota ini adalah Gunung Vesuvius guys. Nah, apakah benar kota Pompei ini adalah kota Sodom seperti yang tertuliskan di dalam Al-Quran? Dan bagaimana sejarah dan konspirasi di balik kota Pompei ini? Mari kita simak di pembahasan ceritanya guys. Menurut sejarah, kota Pompei ini berdiri pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pompei terletak pada koordinat sebelah tenggara kota Napoli, yang sekarang ini bernama Campania, Italia, memiliki luas 67 hektar. Kota ini berdiri di lokasi yang berbentuk dari aliran lava ke arah utara di hilir Sungai Sarno, atau orang-orang menyebutnya pada zaman dahulu adalah Sungai Sarnus. Sekarang daratan ini agak jauh letaknya dari pantai, tetapi dahulu merupakan daerah yang dekat dengan pantai guys. Nah, kenapa dijuluki Pompei? Ini bermula ketika sekelompok orang Italia menduduki sebuah daerah di dekat kaki Gunung Vesuvius dan mendirikan 5 perkampungan. Dari 5 perkampungan ini, orang-orang di sana menyebutnya Pompei yang berarti 5. Konon penduduk Pompei ini sangat makmur guys, karena terletak di daerah tanah yang subur dan mempunyai pemandangan yang sangat indah karena latar belakang Gunung Vesuvius tadi guys. Menurut penemuan arkeolog, Pompei ini adalah tempat tinggalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani dan peternak. Oleh karena itu, akhirnya mereka membangun desa-desa dan membuat pelabuhan untuk berlayar dan berdagang. Sehingga pada saat itu, para bangsa Yunani datang ke kota Pompei ini untuk berdagang dan bermukim, sehingga membawa budayanya juga guys. Karena perkembangan dan kedatangan bangsa Yunani inilah, akhirnya penduduk Pompei menyembah seorang dewa yang bernama Apollo. Dan hal ini diperkuat dengan ditemukannya kuil suci yang digunakan untuk menyembah dewa tersebut guys. Masyarakat di kota Pompei ini juga membangun dinding-dinding yang berfungsi untuk melindungi kota mereka dan membangun kuil-kuil suci di dekat rumah untuk tempat beribadah mereka. Kota Pompei ini adalah wujud dari masa kejayaan bangsa Romawi kuno, di mana masyarakat Pompei ini sangat beraliansi dengan bangsa Romawi, sehingga kota ini memiliki peradaban yang sangat maju pada saat itu. Mereka membangun hotel-hotel mewah, pasar-pasar, restoran, bar yang menyediakan minum-minuman, hingga mereka membangun sebuah tempat publik yang sangat megah, yaitu bernama Theatrograd, yang digunakan untuk tempat pertunjukan-pertunjukan. Akan tetapi walaupun keduanya beraliansi, Kekaisaran Romawi tidak menganggap penduduk Pompei ini sekasta dengan orang-orang Romawi guys, sehingga penduduk Pompei ini marah dan terjadi pemberontakan di tahun 80 sebelum Masehi.
Akan tetapi pemberontakan tersebut gagal dan Kekaisaran Romawi tetap menguasai kota Pompei dan mengakui wilayah itu sebagai wilayah Kekaisaran Romawi guys. Dan selang beberapa tahun kemudian, akhirnya penduduk Pompei ini mendapatkan pengakuan dari Kekaisaran Romawi. Mereka yang setia kepada Kekaisaran Romawi akan diberikan hak lahan dan bangunan untuk ditanami dan ditempati. Dan mereka yang masih memberontak diusir dan dirampas harta bendanya guys. Sejak saat itu kota Pompei juga terpengaruh oleh budaya-budaya Romawi. Mulai perilaku hingga nama-nama mereka juga diganti dengan nama-nama Romawi. Dan singkat cerita, pada tanggal 5 Februari tahun 62, kota Pompei ini dilanda gempa hingga merobohkan bangunan di kota-kota itu. Ya, memang kota Pompei ini sering dilanda gempa-gempa kecil akibat letaknya yang berdekatan dengan Gunung Vesuvius guys. Setelah terjadi gempa itu, penduduk Pompei mulai membangun kembali reruntuhan-reruntuhan bangunan, bahkan dengan bangunan-bangunan yang lebih besar. Hal ini memperlihatkan bahwa kota Pompei ini adalah negeri yang sangat makmur dan kaya raya pada zaman itu. Akan tetapi dengan kemakmuran dan kekayaan yang melimpah, menjadikan penduduk Pompei ini melakukan hal-hal yang sangat menyimpang, di mana pada saat itu orang laki-laki lebih banyak daripada orang perempuan, sehingga Kekaisaran Romawi memperbolehkan orang laki-laki menyetubuhi setiap perempuan yang ia jumpai di jalan guys, agar populasi penduduk pada zaman itu makin bertambah dan bisa memperluas kekuasaan. Bahkan selain terjadi pemerkosaan, di kota ini banyak orang yang menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki gitu guys. Nah, hal ini berarti serupa dengan komunitas LGBT pada zaman sekarang ini. Singkat cerita, pada tanggal 20 Agustus tahun 79, seperti yang diceritakan oleh Plinius. By the way, Plinius ini adalah seorang ahli sejarah yang dulunya satu-satunya saksi mata dalam kejadian tersebut guys. Pada saat itu, getaran atau gempa-gempa ringan mulai terjadi, dan hal tersebut kemudian sering terjadi pada 4 hari berikutnya. Akan tetapi peringatan tersebut tidak disadari oleh penduduk Pompei karena memang sering terjadi dan tidak adanya teknologi pada zaman itu untuk mendeteksi gempa seperti zaman sekarang guys. Dan pada tanggal 24 Agustus tahun 79, puncak terjadinya bencana yang sangat mengerikan. Sebuah awan gelap dan besar menutupi seluruh daerah yang ada di sekitarnya termasuk kota Pompei. Awan yang diceritakan ini adalah awan atau gas yang sangat panas, bercampur abu dan debu yang sangat panas juga, dan dengan cepat menghujani seluruh kota Pompei beserta semua penduduk di kota tersebut. Selain kota Pompei, yang terkena letusan Gunung Vesuvius yaitu adalah kota Herculaneum, sehingga dua kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Sebuah kota megah dan makmur seketika hilang dan terkubur beserta para penduduknya. Hingga sekitar 1600 tahun kemudian, bermula ketika seorang arsitek menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno dan menemukan sebuah patung-patung dan arkeolog-arkeolog. Pada tahun 1748, kota ini digali dari timbunan debu setebal 6 meter. Dan betapa mengejutkannya, di dalamnya banyak jasad-jasad yang diawetkan oleh abu dengan segala pose yang aneh. Bahkan ada pose yang erotis guys. Penemuan lainnya juga terdapat lukisan-lukisan yang masih utuh. Penemuan-penemuan ini menggambarkan kehidupan bangsa Romawi pada abad pertama. Setelah ditemukannya kota Pompei ini, beberapa para ahli sejarah mengemukakan pendapat masing-masing tentang kejadian yang sebenarnya di kota Pompei ini. Ada beberapa ahli meyakini bahwa kota Pompei ini adalah kaum Sodom dan Gomorrah yang kisahnya juga terdapat di Al-Quran. Apakah kota Pompei ini yang dimaksud dalam Al-Quran? Nah, mari kita simak konspirasi-konspirasinya tentang kota ini guys. Guys, memang beberapa ahli mengatakan bahwa kota Pompei ini adalah kaum Sodom dan Gomorrah karena orang-orang ini juga sama-sama melakukan praktek penyuka sesama jenis dan perbuatan keji lainnya. Kaum Sodom dan Gomorrah atau dalam bahasa Islam bernama Amora adalah kaum yang terdapat dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan mereka dari perbuatan keji ini. Oke, kita ceritakan sedikit kisah Nabi Lut alaihissalam ini guys.
Kisah Nabi Lut alaihissalam ini diceritakan di dalam Al-Quran dan di Alkitab bahwa kaum Sodom dan Gomorrah ini terbentuk dari 5 pemukiman. Hal ini juga seperti yang diceritakan di awal tadi. Kota Pompei ini juga dibentuk dari 5 pemukiman. Dan letak tempat yang ditinggali oleh kaum Sodom dan Gomorrah ini memiliki lahan dan peternakan yang sangat subur. Hal tersebut juga sama dengan kota Pompei guys. Dan tidak berhenti di situ, kaum Sodom dan Gomorrah ini juga membangun dinding-dinding untuk melindungi wilayahnya. Itu pun juga sama dengan penduduk Pompei yang juga membangun dinding-dinding di kotanya. Dan kaum Sodom ini juga memiliki perilaku yang sangat keji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk memperingatkan para penduduk Sodom dan Gomorrah ini. Akan tapi para kaum ini mengacuhkan dan tidak peduli dengan peringatan Nabi Lut alaihissalam. Dan hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat mendatangi kota itu untuk menemui Nabi Lut dengan wujud 2 orang laki-laki yang sangat tampan. Hingga suatu ketika Nabi Lut duduk di pintu masuk gerbang kota Sodom ini. Nabi Lut pun panik dan membawa kedua malaikat ini pergi ke rumahnya untuk bersembunyi karena Nabi Lut takut kedua malaikat yang menjelma menjadi pria tampan ini akan dikejar-kejar para kaum terkutuk ini. Akan tetapi para kaum Sodom ini sudah mengetahui bahwa di rumah Nabi Lut ada 2 pria yang sangat tampan. Dan hingga di malam hari para kaum Sodom ini mengepung rumah Nabi Lut yang terdiri dari seluruh laki-laki dan meminta Nabi Lut untuk menyerahkan kepada mereka. Dikarenakan hal itu, Nabi Lut mencoba menawarkan anak perempuannya kepada para penduduk Sodom dan meminta mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi mereka tidak menghiraukannya dan mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Dan kedua pria tampan ini menarik Nabi Lut ke dalam rumah agar tidak terluka, lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang hingga membutakan para kaum Sodom di dekat pintu itu guys. Kemudian mengatakan kepada Nabi Lut bahwa mereka diutus Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada para kaum Sodom dan Gomorrah ini hingga akhirnya mereka semua binasa. Dan kedua malaikat ini memerintahkan Nabi Lut dan para pengikut yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kabur dari kota tersebut sebelum waktu subuh berakhir. Dan para pengikut Nabi Lut ini diharuskan berlari dan tidak diperbolehkan melihat ke belakang. Hingga matahari terbit, para penduduk Sodom dan Gomorrah ini dihujani batu dan kerikil yang sangat panas, sehingga seketika kota dan penduduknya hilang dan binasa, seperti dibalikan dari bumi guys. Kota yang subur dan sejahtera ini hilang dalam sekejap. Dan dikabarkan istri dari Nabi Lut alaihissalam sempat melihat ke belakang dan akhirnya menjadi batu karena melanggar apa yang diperintahkan oleh para malaikat utusan Allah. Hingga saat ini belum ada sumber resmi yang menemukan letak di mana kota Sodom dan Gomorrah ini guys. Akan tetapi melihat sejarah dari kota Pompei ini sangat mirip dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan Alkitab tentang kota Sodom dan Gomorrah ini guys. Mulai dari perilaku penduduknya, kemakmuran yang ada di dalamnya, hingga bencana atau azab yang diberikan Tuhan kepada para penduduk kota Pompei dan Sodom ini. Dan hingga sekarang kota Pompei ini menjadi situs warisan UNESCO dan menjadi suatu tempat wisata yang sangat terkenal di dunia. Jika kalian penasaran seperti apa kota Pompei ini, silahkan kalian datang ke Italia dan melihat bagaimana sejarah berbicara guys.